Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan presentasi untuk mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Yuanita MPD. Nah, materi yang akan kami presentasikan hari ini yaitu mengenai keterampilan mengadakan variasi. Nanti kelompok kami akan presentasi yang terdiri atas 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Sylvia Arista, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Dita Aristilana Febrianti, Lika Priscilla, Sudarman, dan Adityo. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan agar informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan mengadakan variasi, kemudian contoh-contohnya dalam proses pembelajaran dan hal apa saja yang perlu diperhatikan guru dalam mengadakan kegiatan variasi. Yang pertama yaitu sudah kami tampilkan di PPT bahwa keterampilan mengadakan variasi itu adalah suatu keterampilan yang dilakukan oleh guru dalam melakukan perubahan-perubahan kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi bagaimana gaya belajar yang digunakan oleh guru, kemudian bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran, metode dan strategi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana interaksi antara guru dan siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita temui bahwa mengadakan keterampilan variasi yaitu agar pembelajaran tidak bosan, agar siswa tidak jenuh dalam memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, agar untuk meningkatkan motivasi siswa dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Nah, gaya belajar itu meliputi bagaimana penguasaan guru dalam materi, kemudian bagaimana guru menyampaikan materi kepada siswa, kemudian bagaimana apa yang disampaikan oleh guru itu dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam gaya belajar, guru dapat menggunakan metode belajar, media belajar, dapat menggunakan keterampilan guru yang profesional, itu seperti keterampilan bertanya, bisa juga menggunakan metode, yaitu misalnya metode diskusi, teman sebaya, dan metode-metode lainnya agar pembelajaran tersebut tidak monoton. Nah, sering sekali kita temukan waktu saya melakukan PLP 1 kemarin, itu magang kemarin, yaitu waktu saya melakukan PLP 1, saya memperhatikan bahwa gaya mengajar yang dilakukan oleh guru itu sangat monoton sekali, apalagi guru-guru yang sudah lanjut usia. Mereka mengajar, kemudian mereka masuk kelas, anak-anak disuruh berdoa, kemudian langsung masuk ke materi. Nah, guru itu hanya menjelaskan seperti ini. Oke anak-anak, hari ini misalnya contohnya kita belajar tentang PKN, buka halaman 18, kemudian itu ada bagian 2, ada cerita, tolong anak-anak baca, kemudian kerjakan soalnya itu 1-10. Nah, kemudian guru tersebut duduk, bahkan ada guru yang pergi ke kantor dan meninggalkan anak-anak itu di dalam kelas. Nah, itu merupakan salah satu gaya belajar yang sangat menonton, yang dapat menurunkan motivasi anak, kemudian dapat membuat anak menjadi bosan. Nah, itu harus diatasi, kemudian harus dikembangkan, kemudian harus diperbarui gaya belajarnya. Nah, untuk memperbarui gaya belajar tersebut sangat menonton sekali. Maka dari itulah tujuan dari keterampilan mengadakan variasi, itu adalah membuat pembelajaran yang menarik dan meningkatkan motivasi siswa. Nah, ada salah satu guru yang pernah saya temui di salah satu sekolah menengah pertama, yaitu dia mengajar pembelajaran fisika. Sebenarnya fisika itu adalah pembelajaran sangat menonton dan banyak sekali anak-anak yang tidak suka pembelajaran fisika. Namun guru tersebut mempunyai gaya belajar yang sangat bagus sekali. Bahkan kalau guru tersebut tidak masuk ke kelas itu, siswa-siswanya itu kangen sama gurunya. Nah, gaya belajar yang digunakan dia itu seperti ini. Dia tidak meminta anak mengerjakan semua soal, namun dalam setiap pembelajaran itu yang mereka bahas paling banyak itu 5 soal, di mana guru yang membacakan soal, kemudian anak yang mengerjakan. Belajar yang digunakan guru tersebut, pertama dia memulai dengan menggunakan pantun ataupun dengan lelucon agar untuk menarik perhatian peserta didik. Nah, dalam proses pembelajarannya itu guru menyampaikan soalnya itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pembelajaran fisika, yaitu buah kedondong jatuh dari pohonnya itu menyentuh tanah, yaitu gedebuk, seperti itu. Nah, dia ada lelucon-lelucon seperti itu. Nah, itulah yang menarik peserta didik, kemudian peserta didik dapat tertawa, kemudian nanti bisa fokus lagi ke pembelajaran. Nah, lelucon-lelucon seperti itu yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran agar pembelajarannya tersebut tidak menonton. Nah,
langkah-langkah dalam melakukan variasi seperti itu yaitu guru dapat menggunakan metode pembelajaran. Guru dapat menguasai, yang pertama harus menguasai materi tersebut menggunakan media pembelajaran. Mengenai gaya mengajar, nah gaya mengajar itu harus divariasi oleh pendidik. Yang pertama misalnya sebelum memulai pembelajaran itu guru menjelaskan terlebih dahulu, itu merupakan metode ceramah. Kemudian setelah metode ceramah, guru untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dilakukan keterampilan bertanya. Misalnya pertama guru menggunakan media pembelajaran. Nah, menggunakan media pembelajaran, sebelum menggunakan media pembelajaran guru menjelaskan, oh anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila ya. Yang pertama Pancasila itu ada 5 bunyinya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan bla 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 hingga habis. Kemudian Ibu contoh dari penerapan sila Pancasila itu yang pertama yaitu mengenai ketuhanan, itu kita harus melaksanakan ibadah sholat, kita harus saling toleransi antara beragama. Nah, kemudian guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti ini. Nah, yang dapat diterapkan oleh peserta didik, karena kalau pembelajaran hanya menggunakan teori saja tanpa ada menjelaskan materi-materi yang disampaikan, guru dapat memberikan tugas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Misalnya anak-anak sekarang kan kita sudah selesai nih belajar mengenai Pancasila, ibu mau kalian mencari contoh dari penerapan masing-masing sila. Misalnya guru dapat memperhatikan kegiatan sholat yang dilakukan oleh siswa, yaitu misalnya habis istirahat, coba anak-anak perhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang mengandung makna dalam sila Pancasila. Anak dapat memperhatikan siswa-siswa yang sedang sholat, kemudian oh ini Bu, kalau sila yang pertama itu contohnya kita sholat, kemudian untuk sila yang kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita harus saling menghargai antara sesama. Kemudian keadilan itu kita harus bersifat adil Bu, misalnya dalam mengambil keputusan seperti kita pemilihan ketua kelas. Nah, seperti itu merupakan gaya belajar yang harus diciptakan agar pembelajaran anak itu, gaya belajar ataupun cara guru dalam belajar itu memang harus disesuaikan dengan materi, kemudian harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Jika kalau guru mengajar di anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu anak-anak lebih suka bermain dalam menerima proses pembelajarannya, maka guru harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, itu untuk meningkatkan rasa pengetahuan peserta didik, misalnya membuat media seperti ini yaitu mengenai Pancasila. Nah, kalau menggunakan media seperti ini itu daya ingat anak itu akan lebih cepat tangkapnya, disertai dengan gambar-gambar, kemudian contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah variasi mengenai gaya mengajar guru, itu bisa meliputi penggunaan suara guru itu keras lembutnya. Misalnya guru menjelaskan tidak hanya datar saja, guru juga bisa menggunakan intonasi seperti bercerita dalam menyampaikan soal-soal. Kemudian gerak atau mimik guru itu tidak hanya diam saja di depan, guru dapat duduk, kemudian guru dapat berjalan ke belakang menghampiri siswa. Kemudian yang ketiga, guru juga harus memusatkan perhatiannya kepada peserta didik, misal sesekali memperhatikan peserta didik, kemudian guru tidak fokus dengan kegiatan yang ia lakukan sendiri. Nah, itu merupakan variasi gaya mengajar itu yang harus diperhatikan oleh guru. Sebenarnya itu sederhana, namun itu saya akan menjelaskan mengenai variasi dalam media pembelajaran. Nah, dalam variasi dalam media pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu adalah variasi media pembelajaran yang dapat dilihat. Misalnya yang dapat dilihat oleh satu arah, bisa memanfaatkan papan tulis, kemudian bisa memanfaatkan poster, gambar, misalnya contoh bisa memanfaatkan peta dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu variasi yang dapat diraba, dilihat secara detail oleh peserta didik. Misalnya guru membuat media pembelajaran seperti ini untuk pembelajaran PKN. Nah, siswa itu dapat maju ke depan. Nah, itu juga untuk meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Siswa dapat melihat secara detail apa yang terdapat di dalam media. Kemudian variasi ini untuk pembelajaran PKN. Nah, siswa itu dapat maju ke depan. Nah, itu juga untuk meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Siswa dapat melihat secara detail apa yang terdapat di dalam media. Kemudian variasi media yang dapat didengar dan dilihat, bisa menggunakan video, animasi seperti memanfaatkan proyektor seperti Infocus, kemudian dapat menampilkan film-film atau video. Kemudian variasi
Itu adalah variasi dalam interaksi, pola interaksi antara peserta didik dan guru. Nah, itu lebih mengarah bagaimana interaksi yang dilakukan oleh guru itu kepada peserta didik. Misalnya guru tidak hanya duduk saja, misalnya berkomunikasi kepada peserta didik, kemudian guru menciptakan sebuah metode pembelajaran, yaitu misal kita contoh metode diskusi. Nah, di sana anak dibagikan menjadi beberapa kelompok, anak dapat bertukar pikiran dan berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara teman, kemudian meningkatkan interaksi antara peserta didik untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan keterampilan komunikasi peserta didik. Kemudian guru juga dapat memberikan tugas dengan memanfaatkan alam lingkungan sekolah, misalnya anak disuruh mencari tugas dan bertanya kepada teman-teman kelas lainnya atau bertanya kepada gurunya. Nah, itu untuk meningkatkan keterampilan atau skill anak agar pembelajaran itu tidak hanya menonton. Jadi peserta didik itu dapat menjadi student center. Slide yang terakhir itu menurut Mulyani Sumantri tahun 1999 halaman 272 itu hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan keterampilan variasi. Yang pertama, gunakan variasi dengan wajar. Kedua, perubahan jenis variasi itu harus efektif. Kemudian penggunaan harus direncanakan. Mengenai yang perlu diperhatikan dalam mengadakan keterampilan variasi, yang pertama itu adalah gunakanlah variasi dengan wajar. Maksudnya di sini itu dalam penggunaan variasi, yaitu guru harus memperhatikan sesuai dengan komponen-komponen guru profesional. Misalnya guru harus menguasai materi pembelajaran, guru harus menguasai metode dalam mengajar, guru harus paham apa yang akan ia ajarkan, kemudian apa yang akan ia sampaikan kepada peserta didik agar materi yang ia sampaikan dapat tersampaikan kepada peserta didik. Kedua itu adalah perubahan jenis variasi ke variasi lainnya itu harus efektif. Maksudnya dalam melakukan kegiatan variasi itu harus diperhatikan keluasan dan kewajarannya. Jangan sampai dalam penggunaan variasi itu dapat membingungkan peserta didik. Jadi memang harus diperhatikan dalam mengadakan variasi itu harus diperhatikan bagaimana reaksi peserta didik terhadap variasi tersebut. Jika reaksi peserta didik positif itu bisa dilanjutkan, namun kalau reaksi peserta didik itu membingungkan, dapat digantikan dengan variasi-variasi yang lainnya yang lebih menyenangkan, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya tadi dalam proses pembelajaran kalau anak bosan dengan awal pembelajaran saja sudah bosan, bagaimana dengan akhir pembelajaran? Misalnya di awal dengan diselipin dengan lelucon atau candaan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Jika peserta didik sudah fokusnya. Tiga itu adalah penggunaan variasi harus direncanakan sesuai dengan metode, materi, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini itu lebih bagaimana cara guru dalam penggunaan media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajar, kemudian metodenya itu seperti apa, nah media yang cocok ingin digunakannya itu seperti apa. Contohnya tadi misalnya dalam materi PKN itu dalam pelajaran PKN materi Pancasila bisa menggunakan media seperti ini, kemudian itu harus dibuat dan direncanakan sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan. Misalnya bisa dicantumkan di dalam RPP. Nah, jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran itu sudah terstruktur dan sudah ada gambarannya itu proses pembelajarannya itu seperti apa. Nah, dengan memanfaatkan media dan gaya belajar yang menarik, itu otomatis itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama mengenai keterampilan mengadakan variasi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Jika nanti ada teman-teman yang kurang paham ataupun kurang mengerti, dapat ditanyakan di akhir pada sesi tanya jawab. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.